Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Saya percaya setiap kita adalah berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Inilah doa dan harapan saya buat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita dalam keadaan perlindungan dan kasih Tuhan. Dan apapun keadaan kita hari ini, kita mau bersyukur sebab kita percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatan dan perlindungan kita dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan ibadah hari ini. Kita percaya bahwa inilah hari yang diberkati Tuhan untuk kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita sama-sama bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur jika pada hari Sabat ini Tuhan kami masih beroleh kesempatan untuk datang memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dengan segala keadaan yang ada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang bertahta dalam penuh atas kehidupan kami. Maka ladang yang Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau, dan biarlah puji-pujian, pengagungan, penghormatan kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyenangkan dan meningkatkan hati Tuhan. Dengan sukacita kami siap menyambut ibadah hari ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, baik di rumah-rumah maupun dimanapun berada, biarlah dalam segala keadaan kita mau tetap menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan menjadi kota benteng dan perlindungan bagi kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan dan hati kita dapat percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menjadi kekuatan dan makmur kita. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang dulu aku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Tuhan benar, Kau tak perlindungan. Cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bila dosa berubah. Namun kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Tuhan menjadi kekuatan dan makmur kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang merubahku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, wahai Tuhan, Kau tak perlindungan. Ku selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bila dosa berubah. Namun kasih setiamu tak berhenti. Ku selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku
kasih setiamu tak berhenti, kasih setiamu tak berhenti, kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Mari setiap kita bermasuk kepada nama Tuhan, malah menyembah keselamatan kita. Orang terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjadi kekuatan yang masuk kami, gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Hanya pada Engkau kami percaya, hanya pada Engkau Tuhan kami percaya, dan tetap bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan kehidupan kami. Haleluya. Bapa, kami percaya apa yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan tidak terlepas dari kuasa-Mu yang ajaib, sebab Engkau-lah yang mempunyai segala yang di langit dan di bumi. Betapa Engkau dahsyatnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau-lah Allah kami untuk selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur pajak setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau yang semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur pajak setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
yang kita besarkan anak Tuhan, kita tinggikan, kita agungkan. Kurang masyikala. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bahwa Allah yang layak kami agungkan. Karena kami percaya bahwa kami Allah yang besar, Allah yang nyata dalam segala perbuatan dan kuasa. Dan kami percaya setiap kami diberkati atas puji-pujian penyembahan Bapa pertama dan berkarya. Terima kasih Bapak Syurga, terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang melawat setiap kehidupan kami, yang memulihkan, membangkitkan kami di dalam Tuhan. Haleluya, kami ucap syukur. Haleluya, maksudnya kita yang berkata sama-sama katakan amin. Haleluya, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang besar dan kita percaya bahwa setiap kehidupan kita ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan melalui amplop yang melalui rekening yang telah tersedia, atau kita akan menyerahkan kepada bendahara gereja. Dan kita terus berdoa untuk keadaan bangsa kita, kota kita yang sedang terjadi hari-hari ini. Adalah Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kebangkitan yang besar atas bangsa dan kota kita. Amin. Sebenarnya kita akan bersiapkan kehidupan kita untuk boleh diberkati dengan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ora masyikala. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami tahu Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau melawat setiap kehidupan umatmu dimanapun berada. Engkau menjamah yang sakit, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan Tuhan. Dan bahkan kami percaya Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas orang-orang di sekitar kami Tuhan. Maka tidak akan berhenti kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala puji dan syukur kami. Biarlah dalam segala keadaan kami mau belajar bersyukur untuk segala apa yang puji dan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan.
buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan Hazari yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa balas kasih-Mu yang berbalas dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan Hazari yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan iman kami berkata bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami pasti akan berhasil dalam kehidupan kami. Kami pasti beruntung karena Engkau Tuhan Yesus yang berjalan di depan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan iman kami pun berkata, kalau nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada satu-satunya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah-rumah ini, tetapi begitu kami bersuka cita, begitu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang senantiasa
memberkati kehidupan kami. Bahkan pertolongan-Mu itu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan-Mu juga yang tidak pernah terburu-buru datang dalam kehidupan kami. Tetapi pertolongan-Mu itu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang hadir di mana-mana. Dan yang saat ini kami rasakan juga hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami beribadah, ya Tuhan. Oleh karena itu berbicara kepada kami ya Tuhan. Kepada kami masing-masing. Sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Sebab kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Buat firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Buat firman-Mu itu perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau yang menguatkan kami yang lemah. Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Engkau berikan penghiburan kepada kami yang berduka cita, yang kesusahan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya, biarlah di saat-saat seperti ini kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di saat-saat tidak enak, di saat-saat krisis kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sambut kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan.
Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersukacita dan senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian walaupun di dalam ibadah online pada saat ini. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dengan tema di saat sulit kita berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Tuhan kita Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi dalam segala sesuatu, dalam suatu apapun, bahwa Tuhan senantiasa
ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia ada Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Saudaraku, bahwa di masa-masa sulit seperti ini, tentunya kita tidak mengharapkan. Orang tidak mau dan tidak menghendaki situasi yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi pada dasarnya bahwa semua orang manusia akan mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Di dalam Tuhan kita ada masa depan. Karena masa sulit adalah masa yang kita tidak harapkan. Tetapi di hari-hari yang sulit justru Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini kita masih ada di masa-masa pandemi COVID-19, tentunya kehidupan kita, langkah kita belum terbatas, dibatasi. Karena di dalam PPKM darurat saat ini, bahwa pemerintah mengupayakan supaya bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Maka itu saudaraku, bahwa saya banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang bilang bahwa kenapa hari-hari ini kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan? Kenapa tempat ibadah ditutup? Tetapi tempat-tempat pasar dibuka selebar-lebarnya. Dan kesempatan ini saya mau menjawab bahwa ibadah dimanapun kita berada pun bisa beribadah. Kita bisa berdoa di rumah, kita bisa beribadah di rumah, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga berapapun di rumah. Kita bisa doa puasa di rumah. Kita bisa baca firman Tuhan di rumah, berdoa di rumah. Tetapi saudaraku, bahwa kalau saudara bertanya bahwa kenapa orang pasar dibuka selebar-lebarnya, ini yang saudara harus tahu bahwa pasar tidak bisa dibawa ke rumah. Orang tidak bisa belanja di rumah. Maka itu bahwa saudaraku, di masa-masa sulit seperti ini, yuk kita bersama-sama tetap terus berdoa, tetap terus bersama dengan Tuhan. Karena di masa-masa sulit Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya. Dan saya berdoa buat kita semuanya, ketika kita ada di masa-masa sulit, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mungkin saudara bisa bebas, mau pergi ke tempat ibadah, mau pergi ke tempat gereja, kemanapun. Mungkin hanya sekedar rutinitas dan biasa. Tapi saya percaya bahwa di hari-hari ini ketika engkau mungkin harus diizinkan Tuhan untuk tidak pergi kemana-mana. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi keluar, maka kau hanya bisa di rumah. Bisa hanya di dalam satu kamar atau di rumah. Tidak banyak berinteraksi dengan orang. Justru disitulah Tuhan berikan waktu untuk kau boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Inilah yang luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan kita, memperlihatkan bahwa banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, justru pada waktu-waktu situasi yang tidak mudah, yang tidak gampang, yang sulit, tertekan, ada masalah, ada krisis, bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Situasi yang sulit membuat hidup kita bisa terus mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Mari kita lihat bahwa dia dalam kehidupan seorang yang Alkitab mencatat dalam Ayub. Bukankah Ayub juga orang yang luar biasa? Ayub saleh. Ayub setiap kali anak-anaknya pergi pesta kemana, selalu pulang ke rumah, mengadakan mesbah, berdoa, minta perdamaian. Hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Tapi saya ingat bahwa dalam waktu sekejap, dalam waktu berapa? Waktu sekejap, tiba-tiba 10 anaknya meninggal, saudara. Kau bayangkan bahwa 10 anaknya meninggal. Kita lihat bahwa ketika
Orang tua memiliki anak ketika hanya satu pun meninggal, rasanya tidak bisa dibayangkan. Atau bagi dua anaknya sekaligus meninggal, pasti duka, pasti bertanya-tanya dan lain sebagainya. Tetapi Ayub itu 10 anaknya sekaligus dia meninggal. Nggak berhenti sampai ini, saudaraku. Ternyata bahwa harta bendanya yang selama ini dikumpulkan dalam waktu sejak pun dia habis ludes. Dia ambil. Nggak berhenti sampai saat ini. Ayub mengalami bahwa dalam situasi pada waktu itu kesehatannya pun diambil. Dia memiliki sakit yang luar biasa tak mencatat. Dan masih ada berentetan lagi masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi Ayub tetap berkata kepada Tuhan bahwa apakah kita hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa bilang begitu, saudara. Tetapi kalau kita melihat dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Ayub berkata dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudaraku, ternyata bahwa dulu Ayub senantiasa buat mesbah keluarga, buat mesbah di rumah, tetapi hanya melakukan rutinitas. Tetapi ketika mengalami situasi krisis yang terjadi, Ayub berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lebih dalam. Lebih dalam. Dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dengar Tuhan hanya kata orang. Tetapi sekarang setelah Ayub mengalami situasi yang krisis gak enak, Ayub bilang, tetapi sekarang mataku sendiri mendengar Engkau. Ya saudara, ternyata bahwa Ayub bisa mengenal Tuhan ketika mengalami proses dalam kehidupannya. Kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 berkata, Yesaya 6 ayat yang pertama berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, ternyata bahwa kita lihat dalam tahun matinya Raja Uzia, dalam situasi berkabung, Yesaya boleh berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa siapa itu yang namanya Daniel. Daniel mengalami situasi yang tidak enak. Ketika dia nggak ada berjumpa dengan Tuhan, mengalami mukjizat ketika dia ada di gua singa. Ada lagi yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sama, saudaraku. Di situasi yang krisis, dia ketemu dengan Tuhan ketika ada dalam dapur api. Dan mari kita lihat Daud dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang 23 ayat yang pertama berkata, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita perhatikan bahwa Daud ketika
ketika dia dalam situasi kondisi yang enak, dalam pembaringan di padang rumput yang hijau, dibimbing oleh Tuhan ke air yang tenang, dia memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan bahwa iya. Itu artinya bahwa untuk panggilan sebutan nama kata orang ketiga. Dalam situasi yang enak, dalam situasi yang diberkati dalam kehidupan kita, seringkali bahwa oh Tuhan, hubungannya sebatas saja kepada orang yang ketiga. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik karena aku diberkati, aku sehat, aku dilindungi. Orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita melihat ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ternyata bahwa Daud ketika dia dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dia mengenal Tuhan sebatas hanya kita mencatat dia menggunakan panggil Tuhan itu kata-kata orang ketiga. Nah, tapi pada waktu dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang tidak mengenakan secara manusia, secara daging, Daud menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan engkau. Saudaraku, engkau itu adalah sebutan dari kata orang kedua. Artinya bahwa ketika Daud ada dalam situasi yang tidak enak, justru memiliki hubungan dengan Tuhan itu lebih dekat. Hari saudaraku, di hari-hari ini, dalam situasi kondisi yang hari ini kita tidak kehendaki, saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Amin. Hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita diberkati, kita sehat, kita bisa bebas melakukan apa saja. Kita hanya mengenal Tuhan sebatas Tuhan itu baik. Mungkin hanya sebatas kulitnya saja, masih belum lebih ke dalam lagi dalam pengenalan Tuhan. Tapi mari di dalam situasi yang seperti ini, saudaraku, kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Bahwa dalam situasi yang nyaman kita mengenal Tuhan yang sebatas permukaan. Tetapi di saat sulit kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Tuhan, mari kita kembali lagi lihat sikap apa yang harus kita lakukan di hari-hari seperti ini. Di masa-masa yang sulit, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat, saudaraku? Apa yang kita lakukan? Alkitab memberikan arahan dalam kehidupan kita. Di saat-saat yang sulit seperti ini, Alkitab mengajarkan kita supaya kita ini bertobat kepada Tuhan. Dalam doa Tawarim pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14. Doa Tawarim pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14 berkata begini firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang sikap bagaimana kita miliki, yang kita punyai ketika dalam masa sulit, yaitu kita harus bertobat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu ketika kita diberi kesempatan, banyak hal, gereja dibuka selebar-lebarnya, orang enggan.
untuk datang bersama-sama dengan saudara seiman untuk beribadah. Bahkan ketika masa-masa seperti ini banyak orang bilang, Pak, kenapa sih kita nggak boleh beribadah? Kita mau ibadah, kangen kepada Tuhan. Pada waktu pintu gereja dibuka selebar-lebarnya, seringkali kita nggak mau beribadah. Tetapi giliran pintu gereja ditutup, orang protes, ingin beribadah kepada Tuhan. Ya itulah sifat manusia, saudara. Tapi mari hari ini kita bertobat kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita tidak pergi ke gereja untuk beribadah, tetapi ibadah itu harus di gereja. Dimanapun Tuhan hadir, di mana-mana. Tuhan hadir di rumah-rumah. Walaupun kau ibadah secara online di rumah, Tuhan pun hadir. Dan Tuhan boleh berkenan atas ibadah kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi kesempatan ini mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Mungkin di hari-hari yang lalu seringkali kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hari Sabat, tidak menghormati akan kasih Tuhan. Inilah waktunya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan dan tentunya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka dikatakan Tuhan akan mendengar dari surga dan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan Tuhan boleh memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan negeri kita. Yang kedua, sikap yang kita miliki di masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama kita harus bertobat kepada Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama. Setiap dosa apapun yang kita miliki, tinggalkan. Tabiat-tabiat dosa, tinggalkan semuanya. Fokus hidup kita kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Saudaraku, ini waktunya kita harus melekat kepada Tuhan di hari-hari seperti ini, karena kita nggak perlu cemas, tidak khawatir. Kita harus tetap terus dekat dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hai saudaraku, melekatlah kepada Tuhan, melekat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Tuhan kota benteng hidup kita. Tuhan membela kita. Situasi kondisi seperti ini, kita perlu Tuhan, perlu melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kota benteng kita. Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Karena kekuatan ada di dalam Tuhan. Kenapa kita harus berpegang penuh terus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan? Nah, Tuhan perlindungan kita, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kesehatan kita terbatas, harta kita terbatas, kemampuan kita terbatas, jabatan kita terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, itu yang melindungi setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal 121.
Ayat 1, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Ayat 7, ayat 1 pasal 21. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu bahwa perlindungan hanya yang datang dari Tuhan. Inilah perlindungan Tuhan yang sejati, datangnya dari Tuhan. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Ini kita waktunya bawa dalam kehidupan kita. Bukan sederhana seringkali kita menyanyi pertolongan datang dari Tuhan, tapi kita alami. Seringkali kita menyanyikan lagu dengan hanya sekedar nyanyikan saja, tidak pernah menghidupi dalam kehidupan kita. Tapi di hari-hari ini kita merasakan bahwa pertolonganmu begitu ajaib. Soalnya kita bisa merasakan pertolongan Tuhan di hari ini. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Selama ini kita mengandalkan kemampuan kita. Selama ini kita mengandalkan kekayaan kita. Selama ini kita mengandalkan jabatan kita. Tapi mari kita lihat hari-hari ini, saudara. Orang bisa punya materi banyak karena pandemi. Mungkin kalau wabah, atau mungkin hanya bencana di satu tempat. Yang milik uang banyak bisa mengungsi ke tempat yang jauh. Mungkin bisa pergi ke luar negeri yang aman. Tapi di hari-hari ini, saudara, uang kita nggak bisa. Tahu pergi kemana-mana di mana pandemi, seluruh dunia merasakan. Mari kita melihat bahwa orang medis pun hari ini banyak kena. Yang orang pintar, orang ngerti secara medis. Itu artinya bahwa kemampuan kita nggak ada apa-apanya. Hari-hari ini yang kita harus sadar tahu pada bahwa mendekat kepada Tuhan. Orang punya jabatan, ketika ada keluarga, family yang mungkin sakit, yang punya akses ke rumah sakit, ternyata bahwa rumah sakit penuh semuanya, dan bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan justru adalah perlindungan yang sejati. Ada pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa, saudaraku, mungkin hari ini kau sedang mengalami atau sedang terpapar COVID-19. Inilah waktunya sikap hidup kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Dan kita harus melekat lebih dekat dengan Tuhan. Dan percayalah pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Maka Tuhan akan menjaga setiap kehidupan kita dari segala kecelakaan. Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kita. Apapun yang hari ini sedang kita alami, kita bersyukur. Justru di situasi seperti ini, saya dan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di
Di hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun kami saat ini di rumah, kami sendirian, tetapi Engkau Allah yang bisa hadir di mana-mana. Dan saat ini kami merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Engkau melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa, segala pelanggaran yang kami lakukan di hari-hari yang lalu ya Tuhan. Baik tingkah laku kami, baik perbuatan kami, tutur kata kami, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Tuhan. Dan kami tahu kami memiliki Allah yang setia dan adil. Ketika kami datang kepada Engkau dalam berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik, bertobat daripada jalan jahat, akan memulihkan kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah mulai saat ini Tuhan kami tetap terus melekat lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah perlindungan yang sejati dalam kehidupan kami. Engkau lah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini saya berdoa buat saudara yang hari ini sedang mengalami kelelahan, kelemahan tubuh. Angkat tangan kanan dan taruh tangan di dadamu. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Saat ini aku tidak berdaya. Saat ini kami merasakan kelelahan. Saat ini gak sanggup lagi Tuhan. Dan ampuni akan segala dosa pelanggaran kami. Dan kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan pengampunan. Dan saat itu Tuhan Engkau yang memulihkan hidupan aku, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau lihat umat-Mu yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau ampuni ya Tuhan. Memberkati juga setiap keluarga demi keluarga di hari-hari sedang mengalami masalah. Setiap anak-anakmu yang mengalami dalam bidang ekonomi, bisnis usaha, Tuhan. Oleh karena dampak dari krisis ini, mau berkati ya Bapak. Dan biar di hari-hari ini Tuhan, mungkin semua bisa diambil, tetapi jiwa kami, roh kami, dunia tidak bisa mengambil. Nah hidup kami semuanya milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya saat ini yang sakit sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Yang mengalami persoalan sudah Tuhan berikan jalan keluarnya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan terlebih lagi kami bersukacita kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Mari kita angkat tangan saudara. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan dari Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mana Tuhan Yesus datang dua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya telah menerimanya bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.